Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Anindo TV, Alhamdulillah di bulan suci Ramadan yang ke-1444 Hijriah ini, bahagia rasanya Anindo TV kembali hadir menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda dalam program Serba-Serbi Berbuka Puasa, yaitu program yang tentunya akan kami siapkan segmen-segmen positif untuk membantu Anda memaknai bulan suci Ramadan. Pemirsa, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan. Pada bulan ini, umat muslim berlomba-lomba untuk memperbanyak amal kebaikan. Misalnya pada segmen kita yang pertama, yaitu kami akan bagi untuk Anda adalah kegiatan komunitas yang berbagi dan memberikan energi positif di dalam bulan suci Ramadan ini. Seperti apa kegiatan mereka? Berikut liputannya. Bulan Ramadan merupakan momen yang tepat untuk berbagi kebahagiaan dengan cara bersedekah. Selain menambah kebahagiaan serta mempererat tali silaturahmi, berbagi juga dapat meningkatkan iman dan takwa. Dengan berbagi, rezeki seseorang justru akan senantiasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapat keberkahan bulan Ramadan ini, tidak hanya makanan saja yang bisa kita bagi, tetapi berbagi mushaf juga bisa dilakukan. Baik pemirsa, itu tadi liputan berbagi dari komunitas Mushaf. Semoga tayangan tadi bisa menjadi semangat kita semua untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Pemirsa, untuk segmen selanjutnya, kurang lengkap rasanya jika kita tidak menelusuri tempat ngabuburit. Di bulan Ramadan ini, banyak sekali tempat-tempat yang bisa dijadikan ngabuburit bersama teman atau keluarga. Nah, untuk video kali ini, kami akan mengajak Anda untuk melihat keseruan ngabuburit di teras Ramadan Hotel Claro Kendari. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya. Bagi warga Kendari, terdapat banyak pilihan tempat asyik untuk berbuka puasa dan ngabuburit bersama teman-teman atau keluarga. Salah satunya di teras Ramadan Claro Kendari. Harga sangat terjangkau, sesuai temanya All You Can Eat. Hanya dengan Rp145.000, Anda sudah bisa menikmati semua hidangan yang tersedia di teras Ramadan Claro Kendari. Terdapat kurang lebih 200 menu yang dihadirkan Claro Hotel Kendari, mulai dari menu makanan Indonesia, Jepang atau Japanese food, Korean food, dan yang terbaru dari Timur Tengah. Semoga tayangan tadi bisa menghibur Anda untuk menantikan waktu berbuka puasa Anda. Kemudian, untuk segmen terakhir dalam Serba-Serbi Berbuka Anindo TV, yaitu obrolan bersama Ustadz. Segmen ini sekaligus mengakhiri acara Serba-Serbi Berbuka hari ini. Saya Nanda Gabriela mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz?
Alhamdulillah, selalu alhamdulillah. Ramadan alhamdulillah, harus bertambah kesyukuran. Masya Allah. Tapi sebenarnya begini Ustaz, mungkin simpel saja. Terkait sesuatu di mana kita berada saat ini, yaitu bulan Ramadan. Sebenarnya ini pertanyaan sederhana, namun membutuhkan jawaban. Ungkapan terkait keutamaan Ramadan. Ini kan ada 11 bulan ini Ustaz, ada 12 bulan. Apa yang membuat sehingga Ramadan ini istimewa yang disebut-sebut di dalamnya itu memiliki keutamaan-keutamaan. Baik. Sebenarnya kalau kita mau melihat ayat-ayat Quran ya, kalaupun tidak ada keutamaan lain selain apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, maka itu sudah cukup bagi kita bahwasanya Ramadan ini akan memuliakan Anda. Loh, kok bisa, Ustaz? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Quran. Dan Quran itu adalah jalan kemuliaan. Udah jelas sebenarnya. Ramadan ini Allah datangkan untuk memberikan kemuliaan bagi kita. Kalau bahasa Imam Ibnul Jauzi kayak begini. Ramadan itu kayak Yusuf. Gitu loh. Kayak Nabi Yusuf di tengah saudara-saudaranya. Yusuf ini bersaudara 12 orang. Bulan juga ini 12. Gitu kan? Sebagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf yang menimpakan keburukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, ternyata keburukan itu mampu ditutupi dengan keberadaan Yusuf. Nah, 11 bulan yang sudah pernah kita lewati, banyak keburukan kita, banyak kekurangan kita. Diharapkan dengan Allah menghadirkan Ramadan di tengah-tengah kita, 11 bulan ini tertutupi. Allahu Akbar. Itu nikmat berarti. Sehingga memang Nabi mengabarkan di hadapan para sahabat ketika bulan Ramadan ini tiba, atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, kata berkah ini harus dijabarkan dengan baik supaya tidak terasa hambar. Karena terus terang kata-kata berkah, kata-kata takwa ini di antara kata-kata yang hari ini terasa hambar bagi kaum muslimin. Seolah-olah kalau dengar kata berkah, kata takwa biasa saja. Padahal kata berkah ini kan tujuan hidup kita. Iya kan? Pengen keluarga berkah, hidup pengen berkah, pekerjaan pengen berkah, penghasilan pengen berkah. Ternyata Allah datangkan lewat Ramadan. Insyaallah. Iya kan? Ini loh. Sehingga kalau seorang muslim ketika dia mendengarkan hadis ini, didengarkan dan diberikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan, berarti kesempatan untuk mengejar keberkahan. Sudah ini bulannya. Udah ini bulannya. Jadi memang istimewa sekali Ramadan ini. Nah, inilah yang perlu kita jelaskan, kita sosialisasikan. Ayo manfaatin Ramadan. Berarti tadi ya, maksudnya di antara keutamaan dari Ramadan ini adalah dengan adanya Al-Quran. Al-Quran satu. Dengan keberadaan ampunan. Allah buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka. Allah membelenggu para syaitan-syaitan durjana. Itu kan? Jadi memang semangat seseorang ketika Ramadan tiba pasti melejit. Itu kan? Karena istimewanya bulan ini harus dihadapi dengan aktivitas istimewa dulu. Nggak boleh sama. Sama Ustadz, betul. Kalau Ramadan beda. Apa bedanya? Saya lebih banyak tidur daripada. Nah, itu beda. Itu bedanya ke negatif. Ramadan harus meningkat. Kenapa? Karena pintu kebaikan Allah buka. Itu makna kata para ulama, Allah buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka, Allah belenggu para syaitan durjana. Kenapa? Semangat kepada ketaatan dan kebaikan pasti meningkat. Semangat udah meningkat, Anda tidak manfaatkan, rugi. Tapi bisa timbul kemalasan begitu Ustaz, padahal kan setannya dibelenggu. Karena kita perlu pahamkan bahwasanya bisikan keburukan ini ada bisikan eksternal, ada bisikan internal. Eksternalnya dibelenggu. Tapi kan Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu, jiwamu ini selalu memerintahkan kepada keburukan. Jadi memang jiwa ini dia punya sifat pengen selalu istirahat. Jadi kalau ada Ramadan kaum rebahan, pasti akan ada. Ketika seseorang dia tidak mampu memanfaatkan Ramadan, itulah yang terjadi. Gitu loh. Dahsyat Ramadan ini, dahsyat.
Jadi mungkin ini Ustaz, apa namanya? Jadi kan sayang sekali kalau misalnya Ramadan itu hanya berlalu begitu saja. Ustaz. Oh jelas. Ya kan? Mungkin ada tips atau mungkin nasihat Ustaz, untuk kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan segala keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. Kita perlu mengingatkan ya, inilah sebenarnya prime time. Ya. Gitu kan? Masa prime time ini ya. Ya. Kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di hari-hari yang mulia ini untuk mendapatkan pula kemuliaan. Gitu kan? Ya. Seorang manusia ini fitrahnya selalu mengejar sesuatu yang terbaik. Ya. Selalu menginginkan sesuatu yang terindah. Ya. Allah berikan kesempatan kepada kita lewat hari-hari Ramadan. Gitu loh. Sehingga ketika Anda tidak manfaatkan hari-hari yang indah ini untuk mengumpulkan kemuliaan-kemuliaan Anda, maka Ramadan ini akan meninggalkan Anda. Dan Ramadan tidak pernah merugi. Ramadan tidak pernah merugi. Semua kebaikan yang kita lakukan, bekal yang kemudian kita kumpulkan, semuanya kembali kepada diri kita. Ya. Itu kan? Sebenarnya mudah dipahami bagi teman-teman yang hidup di dalam dunia kerja misalkan. Ya. Atasan memberikan satu waktu, tunjukkan prestasi kerjamu. Ya. Gitu kan? Tunjukkan prestasi kerjamu, engkau akan mendapatkan reward demikian, demikian, demikian. Ya. Seorang karyawan, seorang pekerja yang mendapatkan kesempatan itu, mungkinkah dia akan melewatkan reward yang telah ditawarkan? Tidak mungkin. Ya. Ini masalah dunia, bos. Ya. Terlebih ini ketika Allah menawarkan kemuliaan yang hakiki di kehidupan akhirat. Bahkan sebelum kehidupan akhirat deh. Pasti kemuliaan dengan ibadah di Ramadan mengantarkan kemuliaan Anda pada kehidupan dunia. Tetapi kata atasan di kantor kita, mohon maaf, waktunya terbatas. Ya. Cuman 30 hari, tunjukkan prestasi kerjamu. Ya. Gitu kan? Kalau Anda tidak manfaatkan, ya pasti merugi dong. Ya. Itulah analogi sederhana sebenarnya dari bulan Ramadan ini. Iya Ustaz, mungkin apa namanya? Terlebih lagi mungkin sebagaimana kita ketahui, ada hari spesial di Ramadan ini, Ustaz. Sehingga di mana di situ dilipat gandakan segala sesuatu bentuk ibadah di situ, Ustaz. Pelipat gandaan itu dimulai dari Ramadan tiba sebenarnya. Oh ya. Nggak nunggu satu hari yang spesial itu sebenarnya. Yang kita sebut dengan Lailatul Qadar, nggak perlu. Hari-hari Ramadan, detik-detiknya pun melipat gandakan pahala. Dari sejak awal Ramadan sejak itu, awal, sejak masuklah kemudian hilal Ramadan itu, tenggelamnya kemudian mentari di bulan Syaban, maka dimulai hari itu, detik itu, maka semua kebaikan Anda dilipat gandakan oleh Allah. Masya Allah. Udah dahsyat kan? Iya. Dahsyat sekali. Makanya kita perlu mengingatkan teman-teman bahwasanya pahamilah kemuliaan sesuatu. Dengan memahami kemuliaan sesuatu, Anda akan termotivasi. Iya. Kejahilan kita terhadap kemuliaan sesuatu akan membuat kita melalaikan hal tersebut. Itu saja. Ya, jadi maksudnya buat brother nih di rumah, pada sister di rumah, mari maksimalkan bulan suci ini ya kan, misalnya dengan segala keutamaan-keutamaan yang di dalamnya, jangan sampai Ramadan ini berlalu begitu saja. Ya kan? Betul sekali. Baik Ustaz, terima kasih atas segala kesempatan di kali ini, dan buat para pemirsa, seperti apa yang dinasihatkan tadi Ustaz, mari kita maksimalkan agar Ramadan kita bisa berlebih bermakna dan bernilai ibadah lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri perjumpaan kali ini di sore kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.